Tapi gue mau ngasih tau lagi, gue memang dulu pernah nonton Titanic, tapi gue memutuskan untuk nonton lagi. Kenapa? Karena gue lupa sebenarnya. Karena gue ngasih tau cowok memorinya itu pendek. Ini juga ini tolong cowok-cowok bantu gue ya. Kita kasih tahu, kita luruskan saat ini juga kepada cewek-cewek bahwa memori kita itu pendek. Beda sama cewek. Dan gue harus mengakui sih cewek hebat. Memori cewek itu luar biasa kuat. Memori cewek luar biasa kuat. Makanya waktu itu Raditya Dika pernah bilang kalau cewek itu selalu memaksa kita untuk mengingat tanggal jadian, tanggal pertama pacaran, baju pertama waktu pacaran warna apa. Dan mereka ingat semuanya. Kalau cowok itu memorinya pendek dan gini, kadang disalahartikan oleh cewek. Kalau cowok nggak ingat, berarti dia nggak perhatian. Enggak. Gue kasih tahu atas nama cowok, gue bilang kalau cowok itu lupa, simply karena kita lupa, bener nggak? Bener kan? Bukan karena kita nggak perhatian. Kalau kita lupa, ya udah kita lupa gitu. Buktinya cowok-cowok pada ngerokok gitu, selalu lupa bawa korek. Mana korek ya? Korek. Gua ada korek gua. Lupa. Lu kira kenapa kalau di pertandingan live sepak bola kita menciptakan yang namanya instant replay? Pikirin coba. Karena gol yang baru terjadi 10 detik aja kita lupa. Yeay, gol. Ada instant replay di TV. Oh, tadi gitu golnya ya? Bener nggak? Tolong cewek-cewek jangan salah artikan. Cowok kalau lupa ya karena lagi nggak inget, bukan karena nggak peduli gitu. Ngomongin soal memori, gue juga makanya kebukti hari ini juga sebenarnya gue memori gue rada kusut, gue rada lupa kalau hari ini gue puasa, gitu. Apalagi puasa di Indonesia. Tadi Panji udah nyinggung sedikit soal tren. Gue juga mau ngomong soal tren. Ada tren di Indonesia, kayaknya hanya di Indonesia ya, yang namanya sahur on the road. Padahal kalau lo lihat traffic Jakarta, itu lebih memungkinkan lo buka on the road nggak sih daripada sahur on the road. Traffic Jakarta tuh nggak masuk akal buat lo sahur on the road sebenarnya. Lebih sering buka di jalan kan, gara-gara macetnya Jakarta. Tapi ada satu hal yang gue lihat, kemarin gue ngeliat ada yang sahur on the road, gerombolan fiksi, sepeda fiksi. Mereka sahur on the road gitu rame-rame. Dan mereka bukan ormas, mereka hanya orang biasa gitu. Kenapa gue bisa tahu mereka orang biasa? Ada cara gampang untuk lo ngebedain mana ormas, mana orang naik sepeda motor atau sepeda biasa gitu. Lu lihat aja begitu mereka nikung ekstrim nih, mereka belok, lu lihat aja. Kalau misalkan dia belok nikungnya normal, dia orang biasa. Kalau misalnya pas nikung, dia ambil posisi tahiyat akhir, ya itu berarti ormas. Lihat aja gitu. Biasanya kayak gitu teman-teman, dia ngambil posisi tahiyat akhir gitu jalannya. Begitu sampai tujuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru turun sepeda ya. Itu ormas. Enggak, tapi ini orang biasa gitu. Dan ya gue ngeliat aja gitu ada pada sepeda fiksi. Gue mau ngobrol sedikit tentang fiksi ya. Kenapa? Karena menurut gue fiksi itu adalah I have nothing against fiksi bikers ya, tapi gue mau ngasih tau lo aja. Fiksi itu menurut gue hanya tren. Kenapa? Karena hanya tren, karena ya memang tren seperti itulah, tapi dalih biasanya nih sebagian besar ya, gue nggak bilang semua, teman-teman gue yang naik fiksi, mereka itu nggak mau mengakui kalau fiksi itu hanya tren. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, maksud gue ya akuin aja lah itu tren. Tren kan datang dan pergi, bener nggak? Kayak dulu ada tren kamera Lomo gitu ya. Ada yang suka pakai kamera Lomo di sini? Kamera Lomo tuh menurut gue kamera curang, tau nggak? Kenapa? Karena fotonya bakal terlihat selalu bagus dengan tone seperti itu, berseni. Lu mau jepret apa aja, lu mau jepret kayak gimana, fotonya kayak gitu bagus. Makanya mungkin namanya Lomo. Lo mau jago, lo mau enggak ketahuan. Jadi sama kayak kamera Lomo, sebenarnya fiksi itu hanya termasuk gini loh. Maksud gue nggak apa-apa, tapi akuin aja lah kalau itu tren, apa susahnya gitu. Kayak gue nanya sama teman gue, lo ngapain beli sepeda kayak gitu? Sorry coy, ini bukan sepeda, ini fix gear. Dan dia bilang bangganya gitu, ini fix gear gitu. Oke, jadi bedanya apa sama sepeda biasa? Dia bilang sepeda ini sob, bannya tipis, gak punya rem. Terus gue pikir, oke. Jadi lu ngabisin duit 10 juta buat beli sepeda yang bannya tipis dan gak ada rem. Oke, ya masuk akal sih buat gue. Masuk akal. Terus gue tanya, tapi kenapa tiba-tiba? Karena gue tahu teman gue ini dulu gak pernah naik sepeda. Gue tanya, terus kenapa tiba-tiba lo naik sepeda gitu? Soalnya bersepeda itu sehat gitu. Oke, dalih mereka itu biasanya bersepeda itu sehat. Maksud gue gini, akuin aja kalau itu tren, karena nggak masalah gitu loh. Kenapa harus bilang kalau sepeda itu sehat? Karena sebelum ada fiksi pun, nenek gue juga tahu naik sepeda itu sehat. Dan gue punya 4 alasan kenapa sepeda fiksi itu menurut gue hanya tren. Karena gara-gara sepeda fiksi lah, persepsi orang terhadap sepeda itu berubah. Yang pertama, dulu, nggak usah dulu deh, sekarang, kalau ada anak seumuran gue nih, minta duit ke bokapnya 15 juta, 10 juta buat keperluan sepeda, itu wajar. Pak, aku mau minta duit dong, berapa? 15 juta, buat apa? Fiksi. Oh ya udah, karena fiksi sob.
Dulu coba kalau gue dulu minta 15 juta buat bokap gue, ke bokap gue buat sepeda gitu. Pak, aku minta duit dong. Berapa? 15 juta. Hah, gede amat. Buat apa? Urusin sepeda. Kamu jangan bohong sama papa. Kamu mau main narkoba ya sekarang? Iya. Pasti kamu mau beli narkoba kan? Dengan uang segitu. Sepeda. Kamu kira papa bodoh? Hah? Gue, ya gara-gara fiksi jadi gampang orang minta duit seperti itu. Yang kedua, sekarang kalau lo ke kampus, ke kantor, atau ke sekolah, lo naik sepeda gitu ya. Kalau misalnya lo naik fiksi gitu, lo bakal kelihatan trendy gitu. Dulu gue naik ke sekolah, naik sepeda, pikiran orang cuma dua. Kalau nggak gue kere, begitu gue lewat pelataran sekolah naik sepeda, haha lihat tuh, anak tukang somai so. Gue kayak anjir. Yang ketiga, sekarang kalau misalkan lu bisa seenaknya karena dengan fiksi, lu bisa mendesain sepeda lu semacam apalah, maksudnya sesuka-suka lo gitu ya. Frame-nya pink, bannya hijau, pedalnya kuning, stangnya ungu. Begitu lo lewat, wah gila, dia berseni tinggi men, dia kreatif. Dulu gua kalau naik sepeda warna pink, hehe, sekong ya. Anjir. Berubah men, nggak itu bukti bahwa fiksi itu hanya karena dia berubah persepsi orang terhadap sepeda. Yang terakhir adalah gara-gara fiksi lah kendaraan beroda 2 yang nggak punya rem jadi keren. Coba bandingin bedanya apa sama gerobak sampah. Beroda 2 nggak punya rem, harusnya gerobak sampah lebih mahal daripada sepeda sekarang, bener nggak? Terus lo lihat cara anak fiksi kalau mau ngerem gimana coba? Bener kan? Lo pernah lihat nggak tukang sampah kalau di turunan mereka makan gerobaknya gimana? Sama aja tuh. Gak ada bedanya sob. Itu hanya tren, makanya gue kasih tahu sama lo gitu. Tapi gue gak bakal berani sama orang tua gue minta duit 15 juta buat ngejar tren. Gue gak bakal berani. Kenapa? Karena ada satu hal yang gue bingung sama orang tua, terutama nyokap gue. Tapi gue bukan anak yang durhaka ya. Jadi gue nggak benci sama nyokap gue sayang banget sama nyokap gue. Tapi ada satu hal yang gue heran sama nyokap gue, karena beliau sangat bias. Ngerti bias kan ya? Bias itu gue nggak ngerti gitu. Jadi waktu kecil kelas 4 SD gue suka banget nonton Gulat, WWF Smackdown ya, pasti pernah nonton kan di sini kan. Dulu sebagai seorang murid anak kelas 4 SD, gue mau nonton WWF Smackdown itu harus pelan-pelan. Gue ngendap keluar kamar ke ruang TV, gue nyalain dan gue nonton nggak pakai suara. Dan suatu hari gue ketahuan sama nyokap gue nonton Smackdown. Dia negor gue, Rian, kamu nggak boleh nonton itu. Dimatiin sama dia. Ini kekerasan, ini sadis, nggak baik buat kamu. Gue di situ bingung, kenapa? Karena dia adalah wanita yang sama di rumah yang tiap hari ngomong, Rian kamu beresin kamar kamu atau mama gampar kamu. Ini kan kontradiktif banget ya nggak? Terus ini yang baru punya anak misalnya di sini datang bawa anaknya, gue yakin lo ngerti kalau gue jelasin kayak gini. Biasanya orang tua apa sih yang paling mereka nggak sabar dari anaknya ketika mereka membesarkan anaknya, ketika mereka punya bayi? Coba gue tanya, orang tua itu paling nggak sabar dua hal kan? Mereka nggak sabar anaknya pengen cepet jalan, dan mereka nggak sabar anaknya pengen cepet bicara, bener gak? Bener kan? Terus gue bingung, mereka menghabiskan bertahun-tahun ngajarin gue untuk bisa jalan dan bisa ngomong. Begitu gue gede, bokap gue paling sering ngomong apa coba? Diam. Duduk. Papa udah capek-capek ngajarin aku ngomong dan jalan, sekarang aku disuruh berdiri, diam dan duduk gitu. Makanya gue nggak mau jadi penjahat, gue mau jadi superhero aja waktu kecil. Karena I think it's cool to be good guy gitu. Tapi gue ada satu hal yang gue mau kasih tahu sama lo soal superhero. Di sini mungkin yang fan superhero itu semuanya gay. Ya, aku nanti guys gay, tapi gue mau kasih tahu hal-hal yang mungkin lo nggak sadar akan superhero gitu. Bukti pertama aja lah ya, paling cepet ya, Batman. Kenapa Batman itu gay? Karena dia memilih Robin sebagai sidekicknya. Gitu. Lo kalau misalkan pernah baca komik kayak lo tahu ya, Robin itu waktu pertama kali diajak jadi sidekick, dia masih di bawah umur. Ini hanya seorang anak sirkus, namanya siapa coba? Dick Grayson. Out of any other options in the world to choose sidekick, Batman memilih anak kecil di bawah umur bernama Dick. Kemudian ketika akhirnya hubungan mitra mereka makin erat, ya mereka bikin film apa? Batman and Robin. Lo ingat nggak film itu? Di film itu ada jagoan ceweknya namanya Batgirl. Tapi Batman nggak mau judulnya Batman and Robin and Batgirl, nggak, Batgirlnya dibuang. Batman and Robin aja gitu. Satu hal yang gue nggak tahu ya, terlepas dia gay atau enggak, gue di film itu ada yang gue nggak ngerti, kostum Batman ada putingnya sob. Buat apa tuh? Gunanya apa coba? What kind of superhero that had a time while designing the costume to add nipples? Gue nggak ngerti gitu. Apakah
waktu desainernya datang gitu. Oke, Pak Bruce Wayne, ini kostumnya sudah selesai. Zrup. Oke, saya suka. Itu logo Batman di tengah. Oke, bagus. Masih bisa direvisi nggak? Masih, Pak. Kenapa? Saya mau dong ada pentil. Ada pentil? Buat apa? Gue makin gak ngerti sama Batman. Udah punya sayap, nggak bisa terbang, tiba-tiba kostumnya ada pentil. Lu mau membahas kejahatan apa mau menyusui? Tapi ada gue sadar nih, terakhir gue sadar di film itu, kalau lo ingat film Batman and Robin, musuhnya siapa coba? Musuhnya namanya Mr. Freeze. Dia itu kekuatannya bisa ngeluarin es, jadi dia tuh dingin. Nah, jangan-jangan Batman ngasih pentil di kostumnya buat radar. Lo tau dong pentil manusia kalau kedinginan kayak gimana? Kerasok. Jadi begitu dia sampai ke markas si Mr. Freeze, ceder Robin gitu kan. Batman, kita sudah sampai di markas Mr. Freeze. Iya betul Robin, kamu lihat Mr. Freeze gak? Tidak ada di sekitar sini. Apa kamu lihat Mr. Freeze? Batman, sebentar. Oke, udah keras. Oke, Mr.